Kejadian 10 ayat 1, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Amin. Kejadian 10 ayat 4, keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim dari 5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa-bangsa mereka. 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Amin. Terus lu ditembak. Ya. Kejadian 10 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Ayat 8. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah, perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Amin. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Ida, Shalom Ida. Ida, lanjut ya, Sofi. Sofi, Tadi sampai ayat 13 sekarang. Pasal 10 ayat 13. oh iya, bentar Ibu. Tolong Kim. Ayat 13, Misraim memperanakan orang Lutim, orang Iya, iya, Anam. iya. Lanjut Sofi aja. Nanti baru setelah ini baru Ida. Alright. Saya ulang lagi 13, Misraim memperanakan orang Lutim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Nahutim. 14, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. 15, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Amin. Ida. Halo, Iya, dengar buka. suara saya enggak, Kak? Iya, Halo? iya Oh lanjut iya. 16. Ayat 16, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. 17, orang Hewi, orang Arki, orang Sini. 18, orang Arawadi, orang Samari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Amin. 19, daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim, sampai ke Lasa. 20, itulah keturunan Ham, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Amin. Ance, Ance bisa baca Kejadian 10 ayat 11. Ya, ayat 11 ya. Sorry kok 11 sih.
Kejadian 10 ayat 22 ya? 22. Iya, 22. Ya, oke. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. 23 keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. 24 Arpaksad memperanakan Sela dan Sela memperanakan Eber. Amin. 25. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 26. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mafek, dan Yerak. 27. Hadoram, Uzzal, dan Dikla. Amin. 28. Obal, Abimael, dan Zeba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktam. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Amin. Bu Balida, ayat 31. Ah, ayat 31, itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 32, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah pasal sebelah bahasanya dan satu logatnya. Amin. Silakan Bu Lampita, pasal 11 ayat 2. Oh ya, tadi suaranya hilang-hilang ya, jadi nggak. Oke. Kejadian 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3. Mereka berkata mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Amin. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7. Baiklah kita turun dengan mengacau balokkan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Ayat 10, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah air bah itu. Amin. Ayat 11. Saya masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Aparsad dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 12. Setelah Aparsad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. 13. Aparsad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Ayat 14.
Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. 15. Sela masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Eber dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 16. Eber hidup 34 tahun. Ia memperanakan Pelek. Amin. 17. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 18. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. 19. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Bu Gabriel, ikut baca. Bu Gabriel, di Kejadian 11 ayat 20. Nyimak aja Bunda, di sini hujan Bunda petir. Oke, Shalom Bu Martense. Nanti ya bacanya saya dulu. Maaf ya Kejadian, Bunda. iya, iya. Oke, terima kasih. Kejadian 11 ayat 20. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. 21. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 22. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Amin. Kembali Bu Marina. 23. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Tera. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Tera. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Dua enam. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah telah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Amin. Ayat 29. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ayat 31. Lalu Tera membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya. Istrinya Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Amin. Ayat 32, umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kejadian 12 ayat pertama. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mansur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin.
Sofi, Bu Sofi. Maaf, ya ayat 7 ya, Ibu. Ayat 6. Oh, 6. 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Ya, ini pohon tambatin di More. Waktu itu orang Kanaan dalam diam di negeri itu. 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya dia di situ mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Amin. Bu Martence, Ap- Kejadian 12 ayat 12 sampai 14. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Amin. Bu Mensi, Kejadian 12 ayat 15 sampai 17. Ibu Mensi, oke saya ya. Kejadian 12 ayat 5 ayat berapa tadi? 15 ya. Ayat 15. Dan ketika punggawa Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Amin. 18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Kita ke Matius 7 dan 8. Silakan Matius 7 sampai 8 berarti sekarang Bu Balida. Ya, Matius 7 ayat 1 sampai 3. iya. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 3 ya, saya baca. Hal penghakimi. 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan menghakimi dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengutuk akan diukurkan kepadamu. 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau mengetahui. Amin. Ayat 4.
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Amin. Ayat 7, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Amin. Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jalan yang benar. 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebatlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Amin. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Amin. Bu Ance, 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Bu Martence, ayat 21. Shalom Ibu Martence, ayat 21 disambung. Bu Martence, kalau nggak lanjut ya Bu Mensi, ayat Ya, 21. ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu inilah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Oke. Matius 7 ayat 24, dua macam dasar. 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Amin. Bu Julia mau ikut baca? Bu Julia mau sambung ayat 27? Bu Julia? Itu ya, Pak. Bentar. Ayat apa ya, Bu ya? Maaf, baru ini. Matius 7 ayat 27 sampai 29. 23 ayat. Itu ayat 27 sampai Sampai 29 ya, Bu. ya. Bentar, Bu. Saya buka. Matius 7 ayat 7 20. ya, Bu ya? Iya. Ayat 7. Ayat 7. Matius 7 ayat 27. Oh, ayat 27. Ya, sampai 29. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Bu Marina Kamagi. Matius 8 ayat 1. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada sakit kustanya. Amin. Bu Lampita di unmute. Sorry Bu Balida. Bu Balida, maaf. Oh ya, oke. Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira ke Kapernaum. 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Amin. Amin. Matius 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan lah ini, maka ia mengerjakannya. Amin. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Amin. 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal pengikut Yesus. 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Amin. Ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Amin. 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Angin ribut diredahkan. 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Amin. Ibu Martense, ikut baca kah? Lanjut ke Bu Mensi ya. Ayat 25 25. Ya, Bu ya Bu. Mensi. Ya, Ya, betul. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Ya. Bu Julia, sambung di 20 sampai 28 sampai 30. Dua orang yang kerasukan di seberang. Ayat 28, setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 29, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ayat 30, tidak jauh dari mereka itu jumlah besar babi sedang mencari makan. Amin. 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. 32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. 33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca 5 pasal Perjanjian Lama dan Baru. Kita akan merenung dengan menjawab pertanyaan ya. Saya akan share musik dan pertanyaan, lalu kemudian nanti akan diambil alih oleh Ibu Ellen. Ya, salam ibu-ibu semua. Kita sudah selesai. Salam. Ya, kita sudah selesai baca 5 pasal ya. Nah, tadi ibu-ibu udah lihat pertanyaannya ya. Gitu. Pertanyaannya nggak sulit kan? Pertanyaannya gampang-gampang dan pasti ibu-ibu bisa menjawabnya. Jadi, saya berharap yang menjawab jangan yang itu-itu aja. Jadi yang lainnya juga harus bersuara. Karena kita belajar dari uh, firman Tuhan ini gitu bahwa
Kita ini sebagai seorang ibu, gitu ya, kita punya tugas mengajarkan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita, bagaimana firman Tuhan. Bagaimana anak-anak kita mengenal firman Tuhan, karena itu fondasi utama. Anak kita boleh pinter, tapi kalau dia nggak ngerti firman Tuhan, dia akan hilang. Tapi anak kita bisa jadi tidak pinter, tapi karena firman Tuhan, Tuhan menjadikan dia pintar. Gitu. Ya, oke, siap. Sekarang pertanyaan yang pertama. Sebentar. Tadi Ibu-Ibu udah bacakan ya pertanyaannya. Taruh di chat, Bu. Pertanyaan nomor 1. Di chat Oke, semua. oke, iya. Siapa nama anak-anak Nuh yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa setelah air bah? Itu dari Kejadian pasal yang ke-10. Kejadian pasal 10. Ada yang mau jawab? Ibu Balida, Ibu Marina, Ibu Julia, Ibu Balida. Iya, Bu. Oke, siap. Nah, kita di Kejadian pasal 10 ini memang daftar keturunannya Nuh ya, Bu. Ini Iya. namanya Sem, Ham, dan Yafet. Oke. Oke, ya, anak-anak Nuh 3 ya, Sem, Iya. Ham, dan Yafet. Gampang kan? Tuh. Jadi kalau anak kita tanya, Mah, waktu air bah kan yang masuk ke dalam, yang diselamatkan ke dalam bahtera, itu kan Nuh. Nah, anak-anaknya siapa aja gitu. Nah, itu kita bisa tahu dan anak-anak kita juga bisa belajar gitu. Tuh ya. Itu pertanyaan yang pertama. Oke. Sekarang, enggak susah kan ya? Firman Tuhan itu tidak susah. Pertanyaan yang kedua, untuk tujuan apa manusia membangun Menara Babel? Ayo, ada yang lainnya yang mau jawab? Malam, Bu. Malam, Bu Martince. Silakan Di Ibu. Kejadian 4, Kejadian 11 ayat 11. 4. Untuk cari nama, Mm-mm. jadi mereka membangun Menara Babel itu biar puncaknya sampai ke langit dan mereka mencari nama. Oke, Tujuan ya, membangun. untuk mencari nama. Ya, kemudian ada lagi lainnya, ibu-ibu lain yang mau nambahkan? Ayo, 1, 2, 3, 4. Kita lompat sama-sama. Ayo, ibu yang lainnya, ada lagi? Ibu Lampita. Oke, terima Ah, kasih Bu. Eh, tujuan mereka mendirikan Menara Babel itu, mereka menunjukkan kesombongan mereka. Mereka pengen ke apa? Ke langit yang paling dalam. Mereka pengen menyembah kepada dewa-dewa. Mereka mengatakan bahwa kita bersatu, katanya. Kita bersatu untuk menyembah. Itu yang saya baca, Bu. Demikian firman Tuhan. ya, oke. Kesombongan dirinya, gitu. Dan mereka mau menyembah dewa-dewa dan mereka mau menyamakan dirinya seperti dewa-dewa. Ya. Terus ada lagi yang lainnya? Ayo, Ada, Bu. ada. Oke, Itu iya. Silakan Ibu. itu menandakan kesombongan dan pemberontakan. Hmm. Ya, menandakan kesombongan ya. Ya, memang Menara Babel dibangun itu oleh satu raja yang dikenal namanya Raja Nimrod, yang disebut sebagai orang yang perkasa pada saat itu, orang pertama perkasa. Gitu.
Jadi supaya dia dikenal dan dia eh, merasa ini gue gitu ya. Jadi dia mau minta rakyatnya untuk bangun menara supaya menara itu bisa menyentuh langit gitu. Jadi betapa itu masuk juga dalam kehidupan kita. Kadangkala kita ketika kita merasa bisa gitu ya, kita terus menyombongkan diri. Ah, bikin begitu gampang. Ah, bikin ini gampang gitu. Udah sini sini, gue aja yang bikin gitu. Nah, dari situ kita lihat bahwa ternyata Menara Babel itu dibangun untuk menunjukkan kesombongan, kebanggaan dirinya. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Enggak, dihancurkan malah sama Tuhan. Bahkan dari yang tadinya maksud Nimron itu menyatukan bangsa, seluruh bangsa yang ada di muka bumi itu, tapi akhirnya malah diserakan, bahkan diserakannya sampai ada juga yang datang ke Indonesia. Banyak jadi ke bangsa-bangsa semua diserakan dengan satu menara itu. Dan uh, ini juga menunjukkan keadaan bumi saat ini. Jadi kalau ibu-ibu perhatikan gitu ya, keadaan kita ini kan masuk di dalam uh, akhir zaman gitu. Jadi saya mengajak ibu-ibu supaya peka terhadap keadaan zaman gitu. Jadi ternyata sekarang ini uh, Menara Babel sedang dibangun lagi. Jadi uh, seperti firman Tuhan, apa yang sudah pernah ada dahulu itu akan ada lagi gitu. Jadi uh, jangan kaget, jangan takut gitu. Nah, saat ini sebenarnya dunia itu sedang membangun satu menara Babel gitu, dan itu terlihat dari uh, sekarang kita mulai di apa di di dibiasakan untuk membayar dengan kris atau dengan eh, apa m-banking gitu ya. Itu terus kemudian sekarang kemarin kita di bulan apa yang kita ribut itu yang tentang kesehatan, bahwa nanti eh, eh, PBB itu akan membangun dan itu sebenarnya sudah ya satu eh, satu sistem kesehatan itu. Nah, terus kemudian nanti kita akan dibuat seperti kayak kalau di Inggris itu sudah dimulai ya, bahwa em, orang sekarang sudah tidak perlu lagi bawa ATM, nggak perlu lagi bawa dompet. Bahkan di negara Finlandia atau Swedia itu sudah sejak tahun 1990-an sudah ada community yang uh, dipakai sebagai contoh gitu. Nah, itu kembali lagi ke kejadian ini pasal 11 ini, bahwa kita menuju kepada satu menara Babel yang sedang dibentuk dunia, dan akhirnya apa? Disetujui Tuhan apa tidak? Tidak, tapi malah dihancurkan oleh Tuhan. Itu yang namanya nanti ketika antikris itu sudah mulai muncul, dunia satu, one world ya, one nation, terus satu agama baru gitu. Tapi Tuhan tidak setuju, itu bahkan akan dihancurkan. Itu ya.
pertanyaan yang nomor 2 ya. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3. Mengapa Abram menyuruh Sarai mengaku sebagai saudaranya ketika di Mesir? Karena Abram takut dibunuh sama apa? Firaun. Saking cantiknya istrinya gitu kan. Takut Oke. diapa-apain sama Firaun karena kecantikan istrinya. Tapi dia salah kan gitu, dia bohong gitu. Iya, iya benar. Abram takut kalau dibunuh karena Sarah cantik ya. Ada lagi, ada lagi masukan dari ibu-ibu yang lainnya. Ayo, ada yang mau coba lagi? Ibu Ance, Ibu Renti, Ibu Sofi, Ibu Ayu mana? Tadi ada Ibu Ayu. Iya, Ah, mental dia. Izin ah, dulu oke. Nyim, Iya, lagi gimana? sakit gigi. Oh, lagi sakit gigi. Ini Rahayu masuk sudah, Bu. Oh Tadi ya. Oh, tadi mental ya. Ya, Ibu Ayu, pertanyaan nomor 3. Ada masukankah? Pertanyaannya, mengapa Abram menyuruh Sarai mengaku sebagai saudaranya ketika di Mesir? Tadi Ibu Marina katakan bahwa takut dibunuh karena Sarah cantik, Sarai cantik. Belum dulu, Bu. Oh, belum dulu. Iya, oke. Nggak apa-apa. Iya, ada lagi Ibu yang lainnya? Nggak ada? Oke. Jawaban Ibu Marina itu betul ya. Jadi kita lihat bahwa ternyata Abram itu manusia loh. Dia punya rasa takut gitu ya. Nah, walaupun dia dekat dengan Tuhan gitu ya. Dia disuruh Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, tapi dia punya rasa takut. Itu normal sekali. Jadi di sini kita belajar bahwa Abram sebagai manusia, dia punya rasa takut dan dia uh, mau menyelamatkan dirinya sendiri. Sama dengan kita juga. Kalau saat kita kepepet, pasti kita akan cari selamat sendiri. Nah, itu juga terjadi dengan Abram. Jadi ketika dia masuk ke Mesir, dia tahu Sarai cantik gitu dan dia tahu bagaimana orang Mesir itu kalau lihat orang cantik gitu. Jadi dia bilang sama Sarai gitu. Nanti kalau ditanya, kamu ngaku aja adekku gitu. Itu. Nah, itu sebenarnya dia eh, kita lihat egoisnya dia gitu. Karena dia nggak mikirkan sarainya, tapi dia mikirkan dianya gitu. Nanti kalau kalau ketahuan kalau kamu istriku, nanti aku dibunuh gitu. Nah, itu Abram sebagai manusia, dia punya rasa seperti itu dan ternyata Tuhan itu eh, baik loh sama Abram. Dia tahu Abram berbohong, dia juga tahu dia pilih Abram ya. Gitu. Tapi Abram itu berbohong, kemudian Abram juga egois ya. Tapi dia tetap memakai Abram. Gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan itu memakai siapapun. Dia tidak memakai orang yang betul-betul kudus gitu. Tapi dia pakai juga orang-orang yang punya rasa takut, orang-orang yang eh, berdosa, itu dia pakai. Banyak contohnya ya, kayak seperti eh, Daud gitu. Kurang apa Daud berdosanya? Dia berzina, sudah dia berzina, dia bunuh juga. Jadi tangan Daud itu sudah penuh darah. Itu kenapa Tuhan tidak mau kalau bait Allah dibangun pada masa Daud. Karena apa tangan Daud itu penuh dengan darah. Gitu.
tapi Tuhan tetap pakai dia. Bahkan dari keturunan Daud itu lahir Yesus Kristus gitu. Jadi sama seperti kita semua. Kalau kita merasa kadang-kadang kita suka merasa, aduh, aku banyak dosa ya, aku nggak enak kalau apa eh, aku nanti ditolak Tuhan atau gimana. Itu kita nggak boleh punya perasaan seperti itu. Justru Tuhan datang itu untuk mencari kita semua orang yang berdosa gitu. Dan di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau ada orang yang tidak berdosa, satu saja, Yesus nggak akan mati di kayu salib. Dia nggak mau mati di kayu salib karena ada satu orang yang tidak berdosa. Tapi karena ada orang yang berdosa, maka dia datang ke dunia dan dia mau mati di kayu salib untuk siapa? Untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini yang mau mengaku dia sebagai Tuhan. Itu yang pertanyaan ketiga ya. Jadi normal bagi Abram, uh, dia meminta untuk Sarai berbohong karena dia punya ketakutan sama dengan kita ya. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan yang keempat. Apa maksud Yesus tentang jalan lebar dan sempit dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14? Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, tapi jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Iya, Apakah kita pilih yang lebar atau yang sempit, itu tergantung kita. Tapi anak-anak Tuhan pasti pilih yang jalan sempit, walaupun kerikil, tajam, apapun juga, tapi agak sesak memang ya, tapi jalannya menuju kepada kehidupan. Tapi kalau orang dunia kebanyakan milih yang, ya apa ya, yang lebar gitu kan. Tapi mereka nggak tahu tujuannya kemana gitu. Tapi untuk kita orang yang sudah percaya, kita pilih yang sempit-sempit aja, walaupun sesak. Tapi pastinya kita penuh, nantinya ada kehidupan yang kekal nanti kita gitu kan. Kayak gitu. iya, iya betul. Ada lagi ibu-ibu lain yang mau nambahkan? Jalan yang lebar kan ada ya dulu lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar api, jiwaku mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ada yang lainnya ibu-ibu yang mau menambahkan? Ayo dong bersuara, mengungkapkan enggak akan dihukum kok. Ayo Bu Rayu. Salah atau benar itu nggak akan dihukum. Justru kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata ada masukan yang seperti ini. Jadi menambah ilmu buat kita. Itu Sofi udah chat, Bu. Hmm? Kenapa? Ada yang di chat, Oh, dibaca. ada yang di chat. Untuk membedakan dua cara Untuk membedakan dua cara hidup, jalan lebar yang mudah dan menuju kebinasaan, serta jalan sempit yang sulit menantang namun menuju kehidupan kekal. Iya, betul sekali ya. Gitu. Jadi jalan yang lebar itu eh, pasti kalau jalannya lebar orang pasti seneng ya, berduyun-duyun gitu ya. Tapi dia nggak tahu kalau itu menuju kepada kehancuran gitu. Nah, ini di sini kita belajar di sini bagaimana Tuhan ini ingin kita hidup benar. Dan untuk hidup benar itu nggak mudah, susah gitu. Jadi ada banyak yang harus kita persiapkan untuk kita bisa hidup benar. Dan tantangannya itu luar biasa gitu. Dan orang kadang-kadang mereka apalagi kalau mereka nggak kenal Tuhan gitu ya, mereka akan memilih ngapain sih uh, sok suci lu gitu. Nah itu kadang-kadang orang suka bilang begitu, sok suci lu gitu. Udahlah dikit-dikit dikit aja gitu. Terus ada lagi istilah
dosa kan nggak bikin dosa kan nggak bikin nggak dosa kan nggak berasa atau apa gitu. Ada istilah orang seperti itu dan itu salah sekali gitu. Itu orang yang menggampangkan itu biasanya mereka akan menemukan kesulitan di ujungnya gitu. Tapi orang yang dia penuh em, mengikuti aturan-aturan taat akan apa rambu-rambunya itu dia pasti akan menemui kehidupan gitu. Nah, itu kita belajar di sini bagaimana Tuhan Yesus mau supaya kita taat akan aturan-aturan yang Dia berikan, taat akan firman Tuhan, sehingga pada saat nanti kita dipilih sama Tuhan, di sini kita ditetapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan gitu. Tapi kita belum tentu nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu kita harus perjuangkan. Makanya ada firman Tuhan bilang bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Gitu. Karena keselamatan, Tuhan kasih keselamatan kepada kita free. Gitu. Ada istilah sekali selamat, seterusnya selamat. Gitu. Tapi kalau menurut saya, keselamatan itu harus kita jaga. Karena keselamatan itu bisa hilang. Gitu. Jadi Tuhan itu adil. Gitu. Jadi kalau kita tidak menjaga keselamatan kita yang Tuhan berikan buat kita, itu keselamatan itu akan hilang karena Yesus mati cuma satu kali. Jadi kita tidak boleh menyalibkan Dia untuk kedua kali. Itulah kita harus menjaga diri kita sendiri dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Salah satunya apa? Dari firman Tuhan. Semakin kita membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka kita semakin dibersihkan. Semakin kita ingat satu hari kita hafalkan satu pasal aja, satu ayat. Ayat itu berulang kali kita perkatakan, maka firman itu akan bekerja di dalam diri kita. Itu ya. Oke, sekarang yang kelima ya. Pertanyaan yang kelima. Mana? Oke. Apa yang Yesus ajarkan tentang hal mengikut Dia dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Wah, ini gampang banget ini. Ayo, ada? Yang bisa jawab dapat sepeda loh. Kata Pak Jokowi yang bisa jawab dapat sepeda. Nanti ambil di luar itu sepeda. Apa yang Yesus ajarkan tentang hal mengikut Dia dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ini tentang Yesus, orang yang mau mengikut Yesus. Ada ahli Taurat, terus ada lagi salah satu murid Yesus. Bu Rahayu, Ayo Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ance, Bu Lili, Bu Renti. Oke. Salam Bu Ellen, salam semuanya. Salam. Yang saya dapat tentang mengikuti Yesus ya. Saat kita benar-benar mengikuti Yesus, di sini kan ada yang mau menguburkan ayahnya. Tetapi saat mengikuti Yesus, dia harus sungguh-sungguh. Jangan melihat ke kanan ke kiri keadaan situasi, tetapi harus fokus untuk mengikuti Yesus benar-benar. Dalam arti kita mengikuti Yesus, tidak boleh saat kita susah mencari Yesus,
mengutamakan Yesus. Tetapi saat kita diberkati, saat kita senang, melupakan ucapan syukur itu tidak ada, malah bersenang-senang untuk dirinya sendiri dan orang di sekitar. Padahal orang yang benar-benar menolong kita adalah Yesus. Jadi intinya kita mengikuti Yesus harus sungguh-sungguh dengan keseriusan 100%. Tidak melihat ke kanan ke kiri walaupun keadaan, oh iya aku mau ke gereja. Tetapi saat ke gereja, oh keluargaku ada yang berurus menikah, ada acara menikah. Itu tidak. Ya memang secara dunia, secara lahiriah kita punya berhubungan dengan mereka, tetapi kita harus utamakan Tuhan karena kita adalah mengikuti Yesus. Jadi kita mencontohkan supaya garam kita terang, kita terlihat bahwa kita adalah anak-anak Yesus yang berbeda dengan mereka. Itu yang saya dapat. Makasih Bu Ellen. Ya, oke, terima kasih Bu Ayu. Oke, ada lagi yang lainnya yang mau nambahkan? Tadi itu mengenai orang yang mau menguburkan ayahnya ya. Saya coba Bu Helen, boleh? Oke, silakan Ibu, boleh. Menurut saya mengikut Yesus itu ya dasar dari Alkitab juga Bu, ya, dasar dari Alkitab itu mengatakan bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita harus bisa menyangkal diri kita dan menyalibkan diri kita. Artinya, ketika kita mengikuti Yesus, kita tidak bisa lagi memikirkan diri kita. Kita nggak bisa eh, apa? Ketika kita ikut Yesus itu kita harus diri kita itu udah nggak kita kita lihat lagi, tapi kepentingan Yesus yang kita ikutin. Di mana eh, rasa apa memikirkan saya mau ini gitu misalnya tadi kata Ibu Ayu kita misalnya oh mau ke gereja dulu bukan jalan dulu itu memang benar karena kita harus menyangkal diri kita dari kita nggak memikirkan kepentingan diri kita tetapi eh, harus kita mengikuti apa yang Yesus mau dari kita apa yang harus kita jalankan ketika kita mengikut Dia gitu Bu kira-kira Bu. Iya, iya betul ya, betul. Ada lagi yang lainnya? Bu Ellen, saya coba. Boleh Ibu. Ya, saya dapat satu hal, Mm-mm. yaitu ah, dalam kalau kita bilang kita mau ikut Yesus, maka Yesus harus jadi yang utama, artinya prioritas. Jadi ah, kita memang hidup di dalam dunia, tetapi yang menjadi prioritas kita yang paling penting yaitu Yesus, dan kemudian baru seperti yang tadi Ibu Lampita bilang, kepentingan-kepentingan kita. Oleh karena itu, uh, untuk mengikuti Yesus itu tidak bisa ditunda. Yang pertama, tidak bisa ditunda, itu harus sesegera mungkin. Kemudian, kita mesti siap dengan segala konsekuensi. Seperti serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk uh, berbaring. Itu kita siap untuk menerima segala konsekuensi ketika kita mengikut Tuhan. Jadi yang pertama prioritas, Yesus itu prioritas. Yang kedua, siap menerima segala sesuatu ketika kita bilang kita mau mengikut Tuhan. Itu saja, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Martince. Ya, semuanya betul ya, bahwa satu, Yesus harus diprioritaskan gitu. Nah, kemudian eh, tidak ada kata nanti-nanti, segera gitu ya. Dan terus siap dengan konsekuensi. Ya, tadi kan Yesus itu eh, bilang sama ahli Taurat bahwa tidak serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi mengikuti Yesus itu banyak tidak nyamannya. Itu jadi kalau mau mencari nyaman bukan dengan mengikuti Yesus. Karena apa?
Yesus bilang bahwa anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita mau melayani tapi untuk satu kenyamanan itu bukan mengikuti Yesus gitu. Jadi kita melayani Tuhan itu uh, bukan untuk jadi niat kita itu bukan untuk supaya gue nyaman gitu. Kita lihat, wih, nih orang ini melayani, wah ternyata dia dipakai di mana-mana gitu. Terus kemudian uh, dia jadi terkenal gitu ya. Dia secara dunia dia terpenuhi gitu, jadi berkelimpahan gitu ya. Itu bukan tujuan utama mengikut Yesus. Tapi kalau kita betul-betul sepenuhnya menyerahkan hati kita untuk melayani Yesus, hal itu akan kita dapatkan. Jadi Yesus nggak akan tutup mata gitu dengan orang yang sungguh-sungguh mengikut Dia, tapi harus sungguh-sungguh, bukan yang dia hanya ini supaya keren gitu ya, atau supaya bisa dipakai untuk ini ke sini nanti uh, kita dapat apa dapat dapat nama, dapat materi lah atau apa itu bukan. Hati-hati, jangan sampai kita terkecoh dengan suara-suara seperti itu karena banyak kali suara Roh Kudus itu ada di hati kita gitu. Tapi kadang-kadang ketimpa juga dengan suara hati atau keinginan kita. Jadi kita harus betul-betul itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu uh, dia uh, kaya-kaya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan nggak menyetujui apa yang dia lakukan. Itu dia suruh ahli Taurat meninggalkan kenyamanan dia, tapi dia lakukan apa enggak? Enggak, dia enggak mengikut Yesus, ya. Itu. Kemudian ada lagi yang dia bilang bahwa muridnya, salah satu murid Yesus, dia bilang, oke, aku mau ikut kamu, tapi aku nguburin dulu orang tuaku, gitu. Itu seperti tadi Bu Ayu katakan bahwa uh, jangan kita uh, menomorduakan Yesus. Tadi Ibu Martince juga katakan itu, Ibu Lampita juga bahwa Yesus harus diprioritaskan nomor satu. Gitu. Karena apa? Kita ini juga nomor satu loh di mata Tuhan. Gitu. Tuhan nggak pernah menomor sekiankan kita. Misalnya kita kalau ada perlu apa-apa gitu, ibu-ibu pasti merasakan gitu ya. Ketika anak kita sakit, yang paling cemas itu kan kita ya. Waktu anak kita tiba-tiba malam-malam panas gitu, kita panik gitu. Kita lakukan apa? Kita pasti berdoa bilang, aduh Tuhan tolong ya ampun ini Tuhan gimana ini anak saya panas nih begini gitu. Terus apa Tuhan ninggalin kita? Enggak. Tuhan kasih kita eh, tiba-tiba tuing. Oh ya, harus dikompres dulu atau harus oh ya, dia harus minum dulu. Oh ya, harus berdoa dulu. Ini segala macam gitu. Baru kita bawa ke dokter. Nah, Tuhan kasih jawaban itu gitu, kasih jalan untuk kita melakukan tindakan pertama. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan tuh nggak tinggalin kita gitu. Tuhan prioritaskan kita. Ketika kita kejepit gitu ya, Tuhan nggak biarkan kita jatuh seperti di Mazmur 91 ya. Tuhan siapkan malaikatnya untuk menatang kita supaya kaki kita tidak terantuk batu, kita tidak jatuh tergeletak gitu. Itu Tuhan kita gitu. Jadi ya Tuhan mau aku mengutamakan Engkau. Aku mati di kayu salib untuk Engkau, darahku tercurah untuk Engkau gitu. Terus kok aku dijadikan yang nomor sekian gitu. Itu
Enggak banget ya. Gitu. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata dari Kejadian 10, di sini kita belajar bahwa keturunan dari Nuh, jadi manusia pertama yang keturunan eh, dari Adam, itu dia berhenti di Nuh, kemudian yang lainnya dihabiskan. Dihabiskan, kemudian dari Nuh mulai itu berkembang. Dari 3 anak Nuh berkembang jadi banyak sampai sekarang. Jadi berapa miliar orang. Terus kemudian di Kejadian 11 di situ kita belajar bagaimana Tuhan membuat manusia berkembang banyak gitu, kemudian membangun yang tadinya eh, bumi ini kosong kena air bah, kemudian manusia semakin banyak dari keturunan Nuh itu, tapi ternyata dengan banyaknya manusia mereka malah bersepakat ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya tidak setuju dengan uh, pikiran mereka, dan akhirnya mereka diserakan semakin luas. Nah, dari situ kita juga belajar bahwa di antara orang-orang yang diserakan itu ada satu orang yang dipanggil Tuhan, Abram. Untuk apa? Dipilih Tuhan untuk menurunkan umat-umat yang akan menjadi tangan Tuhan, yang akan menjadi pilihan Tuhan sampai akhir dunia. Sampai sekarang, keturunan Abraham yang dipilih itu adalah dari sisi Ishak. Karena Ishak anaknya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa perjanjianku adalah kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Walaupun Ismail pun diberkati, tapi Ismail tidak seperti Ishak. Ishak dan keturunannya sampai sekarang itu dia yang menguasai. Ismail dan keturunannya sampai sekarang kaya-kaya, tapi dia tunduk terhadap keturunan dari Ishak ini, Yakub, dari bangsa Israel ini. Itu ya kita belajar di sini. Nah, kemudian dari situ ternyata di Kejadian 12 ini kita belajar bahwa walaupun Abraham bersalah gitu ya, karena dia mengorbankan istrinya gitu, dia takut gitu, tapi Tuhan tetap tidak menganulir janjinya kepada Abraham. Dan Tuhan sekali dia berjanji, dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Jadi buat kita juga janji-janji Tuhan itu ada di mana? Ada di firman Tuhan. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan ini, janji Tuhan ini akan kita dapatkan gitu. Itu ya, karena Allah kita Allah yang setia. Kalau firman itu diperkatakan, maka firman itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi dia mengerjakan gitu. Jadi kalau ibu-ibu ada satu masalah yang membuat heboh diri sendiri, membuat kalut, membuat down, membuat panik, pegang firman Tuhan. Ambil satu firman Tuhan, perkatakan itu, maka firman itu akan bekerja. Gitu. Nah, itu kemudian itu yang di Kejadian pasal 12, kita masuk di Matius. Di Matius 7 itu kita belajar bahwa bagaimana Tuhan mau supaya kita umat pilihannya ini tidak hilang dengan mengikuti dia masuk melalui jalan yang sempit, mengikuti aturan-aturan dia gitu. Jadi nggak seenaknya kita hidup gitu ya. Tuhan nggak suka dengan orang yang seenaknya aja gitu, yang ngentengin gitu. Dan terakhir kita tutup di Matius 8. Di sini bahwa kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu
Bukan kita mencari kenyamanan, tapi mengikut Tuhan itu kita harus memprioritaskan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan semuanya buat kita. Gitu. Tuhan, apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan buat kita. Gitu ya. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran dari Kejadian 10 sampai 12, Matius 7 sampai dengan 8 gitu ya. Saya berharap buat ibu-ibu semua gitu, kita semakin terbuka pikiran kita untuk pikiran Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, mengubah pikiran kita yang tadinya kita cuma memandang segini, tapi karena Tuhan itu tidak terbatas, maka pikiran kita semakin luas lebar gitu. Itu ya. Kalau pikiran kita luas lebar, tugas kita di dunia menjadi seorang ibu adalah mendidik dan mengajar anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi generasi-generasi pemenang. Generasi pemenang itu dibentuk dari seorang yang merasakan menang, yang memperoleh kemenangan. Pasti dia akan menghasilkan generasi pemenang. Tapi kalau orang itu tidak tahu gimana caranya menang, akan susah itu. Ya. Nah, untuk kita bisa menelurkan generasi, bukan menelurkan, kita melahirkan ya, bukan ayam. Untuk kita bisa melahirkan generasi-generasi pemenang, satu-satunya cara adalah dekat, melekat kepada firman Tuhan. Demikian ibu-ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Amin. Terima kasih Bu Ellen ya, sangat terberkati kita mempelajari sejarah bagaimana manusia itu bisa menjadi banyak sampai bagaimana kita memprioritaskan Tuhan ya di dalam hidup kita. Baik, Bu Ellen bisa langsung ditutup doa. Terima kasih untuk berkat hari ini pada kami. Langsung ditutup doa aja Bu Ellen. Oke, yuk kita satu dalam doa ya. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah belajar mengenal Engkau Tuhan. Tapi kami belajarnya hanya baru sebatas kecil saja. Karena kami tahu Engkau begitu luas. Untuk itu Roh Kudus, tambahkan terus hikmat bagi kami, pengetahuan bagi kami akan firman-Mu. Sehingga kami bisa menyiapkan keluarga kami, anak-anak kami, menjadi generasi-generasi pemenang. Karena saat ini kami lihat keadaan dunia sangat menakutkan, tapi di dalam Engkau kami tidak takut. Karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan beristirahat, kiranya Engkau memberkati kami pada saat kami beristirahat, dan Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.